Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Crush. Saham Crush hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 494. Jika kita lihat di grafik, secara tren memang Crush saat ini masih kurang bagus. Karena masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren untuk jangka menengah sebenarnya masih downtrend. Tapi saat ini jika kita lihat, Crush bergerak sideways. Dengan support jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 470. Sedangkan untuk resisten masih banyak yang harus ditembus. Pertama, resisten psikologis di harga 500. Kedua, resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 530. Dan resisten di EMA 150 yang saat ini berada tepat di harga 550. Sebelumnya Crush sempat rebound dari garis support 470. Tapi pada saat naik berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150 gagal break dan mulai turun kembali. Dan hari ini jika teman-teman lihat berita ini baru keluar jam 7 pagi tadi, diberitakan bahwa bos dari Crush memborong sahamnya. Jadi jika kita baca lebih lanjut, direktur utamanya membeli saham Crush di sekitar harga 484 dan 488. Jadi direkturnya sendiri membeli sahamnya di harga bawah. Mungkin dia sudah anggap harga di sekitar 400-an itu sudah lumayan murah. Dan dia optimis potensi perusahaan ini ke depannya, sehingga dia menambah kepemilikan sahamnya. Jika kita lihat naik dari 0,015% ke 0,017%. Dan laporan keuangan Crush untuk semester 1 2021 ini juga masih bagus karena masih bergerak naik. Bisa kita lihat di sini pendapatan Crush masih naik 100% lebih dibandingkan tahun 2020. Dan untuk penjualan ekspor untuk Crush juga melesat 1000% lebih. Jadi memang untuk laporan keuangan Crush saat ini masih oke. Tapi kenapa harga Crush masih sulit bergerak naik? Kalau saya lihat mungkin karena memang masih ada masalah di BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini mungkin mempunyai banyak saham Crush dan saat ini masih merugi. Ini yang membuat investor masih takut untuk membeli saham Crush. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini terlihat masih keluar dari saham Crush. Jadi dari data yang kita dapat, jika kita lihat dari pembelian direkturnya di sekitar harga 400-an ini, 484 dan 488 di sekitar daerah sini, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support di harga 470-an atau sampai 480-an, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena direkturnya sendiri aja membeli di harga tersebut. Dan apabila teman-teman baru mau entry dan mau lebih amannya, bisa tunggu dia break dari harga 500 baru teman-teman entry, atau tunggu kembali lagi di sekitar harga 470 sampai 480 untuk entry-nya karena dekat dengan supportnya. Karena saat ini masih sideways, saya lihat setelah ada berita ini ada potensi Crush untuk naik menembus garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di EMA 50 dan 150. Dan selalu saya ingatkan, selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini, Crush masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk bergerak downtrend. Jadi bisa teman-teman memanfaatkan berita ini untuk swing trade atau beli di harga bawah untuk hold karena potensi perusahaan ini masih oke saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham EMTK. EMTK hari Jumat kemarin malah turun 4% lebih ke harga 2.600. Jadi pada saat saham buka sudah mulai dijual di bursa, semua orang berharap saham EMTK bisa bergerak naik pada hari Jumat kemarin.
tapi malah dibuat turun 4% lebih. Dan jika kita lihat saat ini EMTK berada tepat di support di harga 2.600. Sedangkan support di EMA50 saat ini sudah naik di sekitar harga 2.530. Jadi untuk jangka pendek EMTK memang masih sideways karena masih gagal naik melewati harga 2.800. Jadi beberapa kali jika kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 2.800, gagal break, turun kembali ke garis supportnya di EMA50, berhasil rebound. Tapi pada saat menyentuh harga 2.800 lagi saat ini masih gagal break. Tapi secara tren menurut saya EMTK saat ini masih oke. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 4% ini malah disertai akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi selama seminggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih masuk dengan jumlah besar. Ini mungkin teman-teman lihat ini seperti yang distribusi, tapi jika kita lihat net volumenya, teman-teman bisa lihat ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, ini kesempatan untuk tunggu di daerah supportnya. Karena support di garis EMA50 dan 2.600 masih ada potensi MTK untuk rebound. Dan bisa kita manfaatkan untuk swing trade apabila teman-teman mau swing trade, beli di sekitar daerah support, take profit apabila gagal break dari harga 2.800, atau mau hold terus selama bertahan di atas garis EMA50 juga masih oke. Karena apabila MTK berhasil break dari harga 2.800, MTK akan mulai bergerak uptrend kembali dengan target berikutnya saat ini di harga 3.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham BTPS. BTPS hari Jumat kemarin masih lanjut naik 1% lebih ke harga 2.580. Dan jika kita lihat di grafik, 3 hari terakhir ini saham BTPS mulai rebound. Memang secara tren masih downtrend, tapi kenaikan 3 hari ini memberikan kita satu optimisme bahwa BTPS ada potensi untuk rebound dan naik menuju garis EMA50. Untuk support bisa kita lihat saat ini masih di sekitar harga 2.200. Setelah mendekati harga 2.200, BTPS mulai rebound dan saat ini berusaha untuk break dari resisten di harga 2.600. Sebelumnya jika kita lihat BTPS turun menyentuh harga 2.500, berhasil rebound, tapi pada saat menyentuh harga 2.600 gagal break dan turun kembali. Jadi saat ini ada dua resisten, yaitu harga 2.600 dan satu lagi resisten di EMA50 yang saat ini berada di harga 2.700. Ini menarik untuk kita amati karena apabila berhasil break dari garis EMA50, jarak garis EMA50 dan 150 lumayan jauh. Dan apabila berhasil break, maka terkonfirmasi downtrend BTPS patah. Jadi kedepannya BTPS ada potensi sideways cenderung uptrend. Jadi sebelumnya downtrend lumayan dalam, apabila berhasil break, maka potensinya lebih besar untuk uptrend. Tapi memang harus terkonfirmasi break dulu dari garis EMA 150. Tapi paling tidak sudah mulai ada grafik yang lebih bagus atau tren yang lebih bagus untuk saham BTPS. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai akumulasi. Sedangkan asing hari Jumat kemarin malah melakukan distribusi. Tapi selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing sudah masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BTPS masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA50. Jadi masih ada potensi untuk break dari garis resisten di 2.600 menuju resisten di garis EMA50. Tapi ingat selama masih gagal break dari garis EMA50 masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi ini belum uptrend selama masih gagal break dari garis EMA50 dan 150. Jadi bisa saja ini kita sebut rebound, tapi saat gagal break ada potensi untuk balik turun kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham AGII. Saham AGII pada pedagang hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.625. Jika kita lihat di grafik, saat ini AGI mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya AGI bergerak sangat uptrend karena kenaikan kasus positif. Saat ini sudah mulai bergerak sideways dan bertahan di atas support di harga 1.600. Jadi hype saham ini sudah mulai mereda. Jadi dibandingkan sebelumnya pada saat tabung oksigen sedang langka-langkanya,
saham ini bergerak sangat tinggi. Tapi saat ini karena berita tersebut atau hype tersebut sudah mulai mereda, sahamnya juga saat ini mulai sideways. Dengan support 1600, sedangkan support MA50 saat ini di sekitar harga 1480. Tapi hati-hati apabila support di harga 2600 terlewati dan turun ke bawah, maka garis uptrendnya patah. Walaupun masih bertahan di atas garis MA50. Untuk resisten jika kita lihat saat ini berada di harga 1800. Jadi setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 1800 selalu gagal break, tapi masih bertahan di atas harga 1600. Karena itu saat ini masih bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini tidak disertai akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat melihat saham AGI masih layak untuk kita amati karena saat ini masih berada dekat dengan support di harga 1600. Dua kali bisa kita lihat AGI masih bisa bertahan di atas harga 1600. Jadi kita bisa amati dulu apabila bisa rebound dari harga 1600 bisa kita entry untuk swing trade. Jadi beli apabila mendekati harga 1800 masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau hold saja terus selama masih bertahan di atas harga 1600 itu masih oke. Atau teman-teman mau tunggu di sekitar garis MA50 juga, itu juga masih oke. Tapi selama masih bertahan di atas harga 1600, garis uptrend AGI masih belum patah. Sehingga masih ada potensi untuk naik menembus harga 1800 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 2000. Jadi harga 1600 saat ini lumayan menentukan untuk saham AGI. Karena menentukan masih bisa lanjut uptrend atau akan mulai bergerak sideways atau melemah trennya. Jadi untuk teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu. Untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal bertahan di atas harga 1600 atau memang mau tunggu break dari garis MA50 baru teman-teman take profit juga masih oke apabila teman-teman memang beli di sekitar harga 1200 ke bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.